Shalom Bapak Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia. Hari Senin tanggal 29 September 2025. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terpilih dari Injil Lukas pasal 16 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-31. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena semua cinta kasih-Mu yang Engkau curahkan dalam seluruh kehidupan kami. Sampai dengan saat ini, kami menerima berkat Tuhan. Dan kami datang kepadamu ya Tuhan, ya Tuhan, menolong dan memberkati kami, supaya kami boleh ada dan menjadi berkat bagi sesama kami. Namun firman Tuhan, kami mohon Tuhan pimpin sertai, supaya menjadi bagian dalam kehidupan kami ketika kami berjalan dalam kehidupan ini. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Injil Lukas pasal 16 ayat 19 hingga ayat yang ke-31. Di bawah perikop orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapa Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tapi juga yang mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Bapak Mama Saudara yang terkasih, Shalom. Tema yang menuntun kita dalam perenungan firman Tuhan adalah surga dan neraka itu nyata.
Ada banyak orang yang tentu selalu melakukan kebaikan dalam hidup ini. Dia bilang begini, supaya saya mau masuk surga. Saya tidak mau melakukan hal-hal yang tidak baik. Saya takut nanti saya masuk neraka. Ini kemudian perkataan-perkataan yang kemudian keluar karena mengingat bahwa surga itu adalah kerinduan. Surga menjadi tempat atau tujuan akhir dari kehidupan semua orang, apapun agamanya. Tentu melihat bahwa surga itu sesuatu yang diimpikan. Ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, kita akan bisa melihat bagaimana nasib seseorang. Yesus menceritakan perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus. Lazarus ini adalah seorang pengemis miskin. Kalau dalam kehidupan di dunia, orang kaya itu hidup dalam kemewahan, tapi Lazarus, dia hidup dalam kemiskinan, dia hidup dalam penderitaan. Setelah mengalami yang namanya kematian, ada dalam situasi di mana mereka terbalik hidupnya. Lazarus, dia ada di pangkuan Abraham. Tapi orang kaya itu, dia ada dalam penderitaan. Lalu apa yang kemudian dalam bagian ini menjadi penting? Penting sekali melihat tentang hidup ini. Bagaimana kita menciptakan yang namanya kasih terhadap sesama dan kerendahan hati. Mengasihi sesama tentu menjadi bagian yang sangat penting, terutama yang membutuhkan. Tidak boleh sombong, tapi harus rendah hati. Begitu juga dengan orang kaya, harus menggunakan berkat Tuhan itu dengan baik, dengan bijak. Tidak boleh memikirkan diri sendiri. Karena dunia ini sementara. Tapi hari ini kita bisa yang namanya menciptakan suasana surga di dunia. Tema surga dan neraka. Ini menekankan pentingnya mengasihi Tuhan dan sesama manusia. Bertanggung jawab atas perbuatan semasa hidup. Bukan hanya soal iming-iming surga itu seperti apa, tapi soal tanggung jawab hari ini. Apa yang kita ciptakan melalui hati kita, cara pikir kita. Dan pada akhirnya kita akan bisa memperlihatkan tanda-tanda kerajaan Allah. Kiranya firman Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih atas semua cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Pada saat ini kami akan kembali melanjutkan seluruh kehidupan kami. Tuhan menolong kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.